Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Maulana Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai sistem informasi akuntansi bagian kedua. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya sudah menonton dan juga menyimak video pertama saya yang saya buat videonya yang ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian keduanya mengenai metode pengembangan sistem informasi akuntansi. Langsung saja ke videonya. Baik teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini ada tiga macam atau tiga metode pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi sistem. Yang pertama kita akan bahas mengenai analisis sistem. Dalam analisis sistem ada 4 poin, walaupun di diagram ada 2 poin, sebenarnya ada 4 poin. Yang pertama ada analisis pendahuluan. Dalam poin ini, jika suatu perusahaan memiliki departemen sistem informasi yang ruang lingkup pekerjaannya dalam pengembangan sistem, tentu akan ada permintaan terlebih dahulu dalam surat tertulis yang diberi judul permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Setelah menerima surat permintaan tersebut, tim analis kemudian melakukan analisis pendahuluan tentang perusahaan tersebut untuk digunakan sebagai pembuatan proposal usulan untuk pengembangan sistem informasinya. Dalam proposal tersebut, maksud dan tujuan dibuatnya itu adalah untuk menyelaraskan pikiran baik dari si pemakai dan juga dari tim analis sistem. Pelaksanaan analisis sistem dalam tahap ini, tim analis mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis transaksi. Tim analis kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Contoh informasi yang dikumpulkan dari tim analis yakni pertama unit organisasi yang terkait dalam transaksi, yang kedua formulir yang digunakan, yang ketiga sistem otoritas dalam pelaksanaan transaksi, yang keempat catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, yang kelima prosedur pelaksanaan transaksi. Nah, tahap berikutnya yakni penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil dari proses analisis sistem tertuang pada bentuk laporan tertulis yang disebut dengan laporan hasil analisis yang dibuat oleh tim analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh dalam proses analisis seperti temuan permasalahan yang ada di sistem informasi yang telah dipakai dan temuan-temuan lainnya. Nah, poin kedua yakni tentang desain sistem. Setelah melakukan tahapan analisis, maka diperolehlah berbagai macam informasi yang terkait dalam sistem lama yang memunculkan berbagai macam bagian yang tidak efektif dan juga tidak efisien dalam penggunaannya. Data tersebut akan menjadi acuan untuk pembuatan desain sistem atau beberapa alternatif desain yang baru oleh tim analis untuk diajukan kepada pemakai sistem. Setelah melakukan proses pengajuan tersebut mengenai beberapa desain sistem yang baru dengan berbagai poin-poin yang daya efektivitas dari masing-masing desain, maka akan dibuat laporan final untuk desain sistem baru yang akan dipakai oleh pihak manajemen perusahaan. Setelah itu akan dilakukan perincian desain sistem dalam setiap segmen yang ada di perusahaan untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan dari si pemakai sistem tersebut. Secara garis besarnya, desain sistem adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Yang poin terakhir yakni mengenai implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknis yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Salah satu poin dalam implementasi sistem ada konversi sistem. Ada empat poin dalam konversi sistem. Yang pertama ada konversi langsung, yakni implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segala pemakaian sistem yang lama.
Yang kedua, konversi paralel, yakni implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, konversi modular, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang terakhir yakni konversi phase-in, adalah mirip dengan konversi modular. Bedanya yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian pemaparan materi kali ini mengenai metode pengembangan sistem informasi akuntansi. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. See you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.